Kata Nabi, maukah aku beritahukan siapa di antara kamu yang tidak akan tersentuh api neraka? Jadi Nabi bertanya sama para sahabat, pertanyaannya, maukah aku beritahukan, kata Nabi, siapa golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa golongan orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Maka Rasul menjawab, Rasul bersabda, kata Nabi, ada 4 golongan orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, golongan itu namanya hayyin. Yang kedua, golongan itu namanya layyin. Yang ketiga, golongan itu namanya qarib. Dan yang keempat, golongan itu namanya sahlin. Siapa 4 golongan ini? Apa artinya? Seperti apa sifatnya? Sehingga orang-orang yang masuk golongan ini tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, Nabi sampaikan, orang yang tidak akan tersentuh api neraka secara akhlak dalam dirinya adalah orang yang hayyin. Apa itu hayyin? Orang yang tenang, menenangkan. Maksudnya apa? Orang yang tenang hatinya, orang yang tenang sikap dalam kepribadiannya. Apa di antara sikap yang muncul dalam dirinya? Yaitu orang hayyin ini orang yang tidak sombong dalam hidupnya. Siapa orang yang sombong itu? Nabi sampaikan, sombong itu artinya orang yang menolak kebenaran dan sering merendahkan orang lain. Orang yang merasa dirinya paling benar, orang yang merasa dirinya paling baik, orang yang merasa dirinya paling segalanya, sehingga dia mudah merendahkan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, apa biasanya yang membuat seseorang itu sombong dalam hidupnya? Nauzubillah, orang sombong biasanya karena 5 hal. Yang pertama, orang sombong karena hartanya. Yang kedua, orang sombong karena pangkat jabatannya. Yang ketiga, orang sombong karena parasnya atau tampilan dunia yang dimilikinya. Yang keempat, orang sombong karena ilmunya. Dan yang kelima, ada orang yang sombong karena amal ibadahnya. Mohon maaf, orang yang punya sifat sombong dalam dirinya tidak akan pernah mencium wanginya surga. Iblis itu tidak akan pernah masuk surga. Kenapa? Karena punya sifat sombong dalam diri. Sehingga surga enggan dimasuki oleh orang yang sombong. Maka mohon maaf, jangan sombong karena harta. Karena harta adalah titipan dari Allah. Jangan sombong karena pangkat jabatan. Karena pangkat jabatan adalah amanah dari Allah. Jangan sombong karena paras ada masanya, ada waktunya. Jangan sombong karena ilmu, mohon maaf. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Padahal ilmu itu disimpan di hati. Berarti ilmu yang mendekatkan dia dengan Allah, menjadikan hatinya lebih lembut dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan itu menunjukkan ada kelembutan dalam hatinya. Dan bahkan mohon maaf, jangan sombong karena amal ibadahnya. Jangan merasa soleh, harusnya belajar merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Karena sungguh kita bisa beramal, bisa beribadah. Karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan pertama yang tidak akan tersentuh api neraka namanya adalah hayyin, orang yang tenang menenangkan. Maka wajar ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita dipanggil ingin masuk surga. Apa panggilannya? Duhai hamba-hambaku yang berjiwa tenang. Kenapa yang dipanggil orang yang tenang? Iya, karena dia punya sifat yang mampu menenangkan dalam hidupnya. Maka hadirkanlah sikap hayyin, tenang, menenangkan. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian.
Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Itu hanyalah penilaian manusia. Maka jangan sibuk mengejar penilaian manusia, tapi sibuklah mengejar penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tenang, hartanya digunakan di jalan Allah. Orang yang tenang, pangkat jabatannya jadi amanah, yang setiap tanda tangannya digunakan untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Dia punya ilmu, ilmunya diamalkan untuk mengajak orang dekat dengan Allah. Dan dia punya amal ibadah, amal ibadahnya jadi satu kebaikan yang memancar kepada orang lain. Bukan untuk membanggakan dirinya, tapi untuk mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak akan tersentuh api neraka, golongannya disebut dengan layyin. Apa artinya? Lembut, melembutkan. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memvonis. Kenapa? Karena setiap yang keluar dari lisannya adalah bukti kelembutan hatinya. Maka ingat, kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalasenya hati. Jadi kalau kita mau lihat apakah hati seseorang itu bersih atau tidak, lihat bagaimana kualitas bicara yang keluar dari mulutnya. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya manusia tergantung lisannya. Orang yang lembut hatinya, lembut lisannya, yang keluar hanyalah kata-kata yang baik, maka kata-kata itulah yang akan mengantarkan kebaikan dalam dirinya. Maka mulai hari ini, bicaralah sesuatu yang tidak menyakiti hati orang lain. Bicaralah sesuatu yang tidak mematahkan perasaan orang lain. Bicaralah sesuatu yang mengajak kebaikan kepada orang lain. Sesungguhnya apa yang kamu sampaikan di lisanmu itu mencerminkan seperti apa kualitas hatimu. Dan kualitas hati mencerminkan seperti apa kepribadianmu di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapakah muslim yang baik itu? Muslim yang baik adalah muslim yang menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tangannya. Saat jadi anak, santun kepada orang tua. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi membentak, apalagi melawan, apalagi marah, apalagi menghina orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Mohon maaf, barang siapa yang menghinakan orang tuanya di dunia, maka jangan kaget, dia akan jadi orang yang hina dalam kehidupan dunianya. Tapi sebaliknya, muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Dan itu bisa terlihat dari lisan yang keluar, kata-katanya. Maka wajar golongan yang kedua yang tidak akan tersentuh api neraka adalah layyin, orang yang lembut melembutkan. Setiap yang keluar di lisannya adalah kata-kata yang lembut melembutkan. Yang ketiga, golongan yang tidak akan tersentuh api neraka namanya qarib. Apa artinya? Orang yang dekat mendekatkan. Kebiasaannya menyenangkan hati orang lain. Setiap orang yang kenal dengan dirinya merasa dekat, akrab dengan siapapun. Hadirnya dirindukan, ketiadaannya dicari. Kenapa? Karena orang ini qarib, dekat mendekatkan. Maka kata Nabi, di antara amalan yang sangat dicintai Allah, apa di antaranya? Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Kalau tidak bisa menyenangkan orang lain, minimal jangan menyakiti hati orang lain. Jangan sampai mohon maaf, nyenengin orang enggak, nyakitin orang sering. Maka tolong dievaluasi dalam hidup kita. Bahkan mohon maaf, kata Nabi, kalau ada dosa yang balasannya, siksanya langsung disegerakan di dunia, itu ada dua. Satu,
dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Dan yang kedua, dosanya seseorang yang menzolimi orang lain. Maka hati-hati, mulai hari ini kalau ada urusan muamalah dengan orang lain, tolong selesaikan. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Ini pribadi yang sangat mulia. Maka dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. Yang pertama, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, memberilah kepada orang yang tidak baik kepada dirimu. Artinya berbuat baik sama orang walaupun orang gak baik sama kita. Dan yang ketiga, sambungkan silaturahim dengan orang yang pernah memutuskannya dengan diri. Berat Ustaz? Iya, karena pahalanya surga, bahkan istana di surga. Maka qarib, dekat mendekatkan. Siapapun hari ini yang bergaul, carilah teman yang soleh, carilah teman yang baik, jadilah orang baik. Pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi punya segalanya, jadi gak penting saat kembali kepada Allah. Jadi orang baik aja, karena ternyata orang akan mengenal kita dengan kebaikannya. Ustaz, siapa orang yang paling baik itu? Siapa orang yang paling bahagia itu? Ternyata kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, orang yang paling bahagia, orang yang saat dia lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis, karena kehilangan orang baik dalam hidupnya. Dan yang terakhir, golongannya adalah sahlin, orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Barang siapa yang suka memudahkan urusan manusia di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah mudahkan semua urusan. Tapi barang siapa yang suka menyulitkan urusan manusia di dunia, maka jangan kaget, nanti di hari kiamat Allah akan persulit urusannya. Maka jamaah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, mulai hari ini belajarlah untuk senantiasa menolong orang lain, membantu orang lain. Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Tidak akan pernah habis satu kebaikan yang kita berikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Maka dalam berbuat baik, ikhlas saja karena Allah. Apa rumus ikhlas? Ada 2. 1, lakukan karena Allah. 2, lupakan karena Allah. Jangan ingin dipuji sama manusia, jangan ingin dihargai sama manusia. Kita gak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Cukuplah mulai hari ini menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah senang, maka Allah akan senangkan kita dengan semua kebaikan-kebaikan yang akan Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka.